Benar Bapa di surga, bersyukur dan bersyukur selama hidup kami menyembah-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan kami yang terbesar ya Tuhan, supaya seluruh kebenaran-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami bisa menyaksikan terus merupakan satu hak yang istimewa bagi kami untuk menyaksikan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menebus dan mengampuni segala kesalahan kami, segala dosa kami, dan mengaruniakan kepada kami setiap orang yang percaya hidup yang kekal untuk selama-lamanya menjadi sumber sukacita bagi kami semua. Itulah alasan kami bersyukur dan bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami menyambut kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya seluruh kehendak-Mu digenapi dalam seluruh aspek kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, baik saudara-saudaraku, salam kudus buat kita semua. Ya, shalom. Mari saudaraku, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, perenungan kita, firman Tuhan dari Galatia pasal 6, bagaimana kita diajarkan terus, dilatih terus untuk menabur dan menuai. Menabur, ya, pasti menuai. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Galatia pasal 6. Ya, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-8 sekarang ya. Ayat 8 dan 9. Ini Bapak Ibu Saudara satu hal yang sangat istimewa untuk kita semua, saudaraku. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan melalui hambanya Rasul Paulus untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, sangat memberkati kita semua. Ya, Galatia pasal 6 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa adalah kehendak Tuhan bagi kita semua orang-orang percayanya, supaya kita tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk menabur, Bapak Ibu Saudara, ya, menanam, karena masih ada waktu bagi kita. Amin. Dan Tuhan yang menyediakan benih untuk kita tanam, dan juga Tuhan yang menumbuhkan dan memberikan buah yang lebat, dan juga sampai pada saat kita menuai, Tuhan juga yang memampukan kita supaya apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai, dan kita dimampukan menabur banyak supaya kita juga menuai banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya perlu sedikit menjelaskan apa yang disampaikan di ayat 8 ini. Ya, dikatakan tetapi barang siapa, bagian B dari ayat 8, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, perlu dijelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara, maksud daripada menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu, saudaraku, tidak lagi berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan. Bukan perbuatan-perbuatan kita yang menentukan kita diselamatkan. Tetapi di sini maksudnya adalah bahwa kita mengusahakan sesuatu yang baik saat ini di hadapan Tuhan,
adalah berkaitan dengan hal-hal yang bernilai abadi. Apa-apa saja yang bersesuaian dengan iman kita, dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka itu akan menghasilkan, itu akan membawa kepada nilai-nilai yang bukan sementara sifatnya, tapi yang bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah yang menjadi tuaian kita, bahwa kita, saudara-saudaraku, seperti yang Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di sorga, karena ngengat karat tidak akan merusakkannya, sebab di dalam Tuhan kita mempunyai bagian yang abadi, bagian yang kekal, yang akan menjadi sumber sukacita kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini satu dorongan yang sangat luar biasa, karena Tuhan mengajar kita untuk memilih yang terbaik. Amin. Mengarahkan pilihan-pilihan kita kepada nilai-nilai, bukan hanya yang sifatnya numpang lewat gitu ya. Hanya sementara saja Bapak Ibu Saudara. Memang kita hidup di dunia ini di waktu yang sementara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, pada waktu di rentang waktu yang sementara ini, kita mempunyai keabadian. Itu yang sangat luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang mengetahui rahasia Allah, rahasia firman Tuhan, yang mengetahui dan yang melihat jangkauan jauh ke depan, manfaat daripada apa yang kita perbuat saat ini di dalam kasih Kristus, tidak ada yang sia-sia. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang kita tidak akan kehilangan, meskipun kita mungkin karena kita harus berkorban waktu, tenaga, energi, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan secara finansial kita harus mendukung pemberitaan akan kabar baik. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara, karena kita sedang menanam. Amin. Menanam banyak dan akan menuai banyak, karena tidak ada yang hilang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di pandangan manusia mungkin itu berkurang, menyusut, bahkan rugi, tapi Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada istilah rugi, istilah kehilangan, tidak ada. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terhubung dengan kehendak Tuhan itu sudah ditebus dengan darah yang mahal, oleh darah Kristus, dan menjadi sangat bernilai, lebih daripada emas yang sifatnya bersifat fana atau yang bersifat sementara. Saudaraku. Nah, disinilah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi apa? Di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bosan-bosan melakukan kebaikan itu tidak berarti bahwa akan setimpal yang kita terima dari manusia, dari orang lain kalau kita berbuat baik. Bukan itu patokannya. Bisa orang akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang kita perbuat pada orang lain. Bisa juga tidak, Bapak Ibu Saudara. Bisa itu setimpal, bisa juga terlihat nggak adil gitu. Bapak Ibu Saudara, yang orang-orang yang kita tolong, itu tidak berarti bahwa dari mereka lah kita akan memperoleh hal yang baik, yang sebaliknya, yang setara setimpal dengan apa yang kita korbankan. Tidak begitu hitung-hitungannya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini adalah berbicara tentang kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Berbicara tentang bagaimana kita melatih
kita berbuat baik dengan ketulusan hati, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita sebagai balasan yang setimpal, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, sungguh menarik itu Bapak Ibu Saudara ya. Karena di dunia ini ya akan kita melihat bahwa banyak ketidakadilan akan terjadi di dunia ini. Ya, saudara-saudara. Dan memang bukan di sini tempatnya untuk kita mengharapkan keadilan. Ya, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia mempunyai jalannya sendiri menurut kemauannya sendiri Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga tidak mungkin bisa secara adil, seadil-adilnya orang menemukan ya keadilan diperlakukan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Allah itu sangat-sangat adil. Dia tidak akan memperlakukan hidup kita sebagai anak-anaknya ya dengan tanpa keadilan. Sebab itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Pertama-tama Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar, yang tiada taranya, tiada duanya Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan melalui ketidakadilan daripada dunia ini, ketidakadilan manusia ya terhadap anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita menerima hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dosa-dosa kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mendapatkan ya sesuatu yang ya berbanding terbalik dengan apa yang kita perbuat, apa yang dilakukan oleh dunia dengan apa yang dilakukan oleh Allah kita, ya, bahwa karena kesalahan kita lah, maka Yesus Kristus Tuhan kita harus menerima penyalipan dan penderitaan supaya kita memperoleh keadilan di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita cermati dalam kehidupan kita ini, supaya ketika orang lain pun mengecewakan hati kita, ketika orang lain pun tidak membalas dengan setimpal dengan kebaikan yang kita perbuat kepada mereka, Bapak Ibu Saudara tidak perlu harus berlarut-larut di dalam kekecewaan. Ya, mungkin ya bisa saja kita merasa kecewa, tapi itu wajar, manusiawi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya hal itu tidak akan berlarut-larut mengganggu ya pikiran dan hati kita, karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita menerima upah yang besar, ya, berkat yang besar yang akan memperlakukan kita secara adil dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, di ayat 9 dikatakan tadi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena di balik kebaikan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ya, saudaraku, dikatakan bahwa kita akan menuai. Ya, kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai. Amin, saudaraku. Ya, Tuhanlah yang menyuburkan. Ya, Tuhanlah yang mengelola segala usaha, ya, pekerjaan yang kita lakukan dengan ketulusan, dan karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan, sungguh-sungguh bukan karena untuk manusia lagi, saudara, maka Allah melipat gandakan apa yang kita tanam, ya, akan melipat gandakan supaya kita menuai banyak. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, pengharapan kita ya di dunia ini, pengharapan kita dalam setiap usaha, upaya, perjuangan yang kita lakukan, saudaraku, kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan yang akan membuat pada akhirnya indah pada waktunya. Amin.
waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku, seperti lagu pujian yang mengatakan di balik awan, ya saudaraku, yang gelap ada pelangi yang indah. Kalau sudah tiba waktunya, maka kita akan melihat semuanya ya secara sempurna di hadapan Tuhan, bahwa apa yang dijanjikannya itu adalah benar, dan sungguh ya Tuhan menjaga apa yang dikatakannya pasti digenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang terus menghibur hati kita dan menguatkan kita, pikiran kita, supaya kita tetap fokus kepada tujuan, ya, melakukan kebaikan di hadapan Tuhan kepada semua orang, adalah karena kita tahu pengharapan kita, ya rasa syukur kita semata-mata hanya karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus telah mati berkorban untuk menebus dan mengampuni segala kesalahan kita, sehingga hidup kita boleh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya finishing well, ya kita harus menyelesaikan dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagaimana yang Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Saya akan membacakan ya. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11 ya. Mulai dari ayat 11. Ini dikatakan pesan daripada Rasul Paulus kepada hamba Tuhan, kepada Timotius, dan juga kepada kita tentunya semuanya, karena kita adalah hamba-hamba Kristus Yesus yang melayani Dia, melayani pekerjaan Tuhan. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan 1 Timotius pasal 6 dari ayatnya yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kelembutan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan maksudnya perbuatan baik yang menentukan kita masuk surga. Merebut dengan perbuatan baik ya untuk masuk surga, bukan. Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan kita dikerjakan oleh Kristus Yesus. Tidak ada perbuatan baik kita yang membuat kita menjadi selamat, tapi perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah satu-satunya yang menjamin kita memperoleh keselamatan, kepastian keselamatan hidup yang kekal. Tetapi di dalam keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya, kerjakanlah keselamatanmu, ya, kerjakanlah keselamatanmu, ya, dikatakan Bapak Ibu Saudara, itu artinya bukan berarti kita mendukung dengan perbuatan baik kita supaya kita selamat, seolah-olah tidak cukup apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya, di dalam keselamatan kita itu, saudaraku, ada sebuah tanggung jawab untuk kita bersama-sama untuk hidup, ya, mengarahkan segala usaha dan perjuangan kita harus selaras dengan kehendak Tuhan,
Karena kehendak Tuhanlah yang memvalidasi, kehendak Tuhanlah yang mengkualifikasi, membuat menjadi bernilai, menjadi berharga dan bermanfaat untuk sifatnya menjadi abadi, kekal, dan menjauhkan dari hal yang merugikan yang bersifat sementara. Tapi apa yang kita perbuat itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai rekening di bank, Bapak Ibu Saudara, jadi itu ada namanya account. Account itu diperhitungkan Bapak Ibu Saudara sebagai pertanggungjawaban. Ya, jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ada, seberapa yang ada, berapa rupiah yang ada di dalam tabungan kita, itulah yang dipertanggungjawabkan oleh pihak bank kepada kita sebagai pemilik rekening. Sekalipun kita mempunyai banyak uang di kantong kita, di bawah bantal atau di rumah, di lemari kita simpan, pihak bank tidak mempertanggungjawabkan itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak menabung apa yang kita miliki, dan hanya apa yang tersimpan di rekening bank yang diperhitungkan oleh pihak bank. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara, yang diperhitungkan oleh Allah yang akan kita tuai Bapak Ibu Saudaraku adalah apa yang bersesuaian, perbuatan baik yang bersesuaian dengan firman-Nya. Itulah yang diperhitungkan oleh Allah menjadi upah, mahkota kemuliaan, pahala yang besar yang kita terima ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus pada masa di mana Dia akan datang, akan membawa kita ke dalam surga, rumah kita yang kekal bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita memperoleh upah yang besar, pahala yang besar, mahkota, di hadapan Tuhan Yesus, itu saudaraku adalah harus melalui suatu proses ketaatan, yang ketaatan bukan ketaatan yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Ketaatan ini adalah ketaatan yang benar-benar secara nilai tervalidasi, Bapak Ibu Saudara, secara nilai benar-benar itu adalah berkorelasi, berhubungan, dan dikualifikasi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudaraku, itulah yang menjadikan upah kita seperti emas, perak, dan batu permata setelah diuji nanti di hadapan Kristus Yesus. Karena itu dikatakan, saudara, janganlah jemu-jemu, jangan bosan-bosan, terus melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Itu semuanya menjadi akumulasi, akumulasi dari upah yang besar yang kita terima. Dan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sorak-sorai yang sejati akan kita alami pada saat kita menyelesaikan pertandingan kita, pada akhirnya saudaraku, pertandingan sampai pada akhirnya finishing well, menyelesaikan dengan sempurna, saudaraku, sampai akhir daripada pertandingan kita, kehidupan kita, perjuangan kita, pada akhirnya saudaraku, sebab kita dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saudaraku, lebih daripada pemenang, karena kasih Kristus telah dicurahkan di dalam hati kita semuanya, yang memampukan kita berintensi, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita berbuah, supaya kehidupan kita tidak akan menjadi sia-sia atau menjadi kurang maksimal, tapi kita akan diberdayakan, Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan diberdayakan oleh Roh Kudus, untuk bermanfaat
untuk menghasilkan banyak kebaikan, banyak tuaian yang akan kita terima Bapak Ibu Saudara. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya dikatakan tadi di situ, karena itu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sementara orang lain berleha-leha, orang lain buang-buang waktu, ya, orang lain menganggap hidup itu adalah sepele, ya, menganggap bahwa hidup itu adalah percandaan-percandaan. Ya Bapak Ibu Saudara, sementara orang lain, saudaraku, merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan, tidak merasa bahwa hidup itu suatu saat akan dievaluasi oleh Tuhan. Ya, saudara dan saya dengan keadaan sebaliknya, kita harus serius Bapak Ibu Saudara, amin. Lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, saudaraku. Ya, dikatakan pertandingan, bahwa hidup itu Bapak Ibu Saudaraku adalah diumpamakan sebuah pertandingan. Ya, kita sudah lihat saudaraku, ya, pertandingan ada di situ babak kualifikasi yang tidak akan mampu mencapai nilai yang sudah ditentukan oleh panitia, dia akan tersingkir. Kemudian akan terus diperlombakan lagi. Yang menang dengan menang diperlombakan lagi terus Bapak Ibu Saudara sampai tiba pada suatu akhir pertandingan siapa yang menjadi juara. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap kita semua akan menjadi juara di hadapan Tuhan. Amin. Nah, karena itu selagi masih ada waktu Bapak Ibu Saudara, kita berdoalah terus kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan yang baik, ya, kepada kita kesabaran, saudaraku, buah roh, ya, kasih yang melimpah. Biarlah Tuhan yang mencurahkan di dalam setiap hati kita berlipat kali ganda, supaya kita mampu bertahan sampai pada akhirnya, saudaraku, ya, kita menyelesaikan tugas, ya, pekerjaan yang Tuhan berikan. Bukan hanya tugas pekerjaan, tapi sebuah pertandingan. Saudaraku, di dalam sebuah pertandingan kita sudah tahu, saudaraku, bahwa mereka yang berlatih dengan tepat, amin, mereka yang meninggalkan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri dan fokus kepada, ya, nilai-nilai dan aturan-aturan di dalam pertandingan, mereka lah yang akan menjadi juara, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Yang pada akhirnya, ya, menerima penghargaan. Ya, tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 9, bahwa kalau pertandingan-pertandingan di dunia ini berusaha keras mereka untuk mencapai bagaimana menjadi juara, dan setelah menjadi juara Bapak Ibu Saudaraku menerima medali, penghargaan, tapi itu Paulus katakan bersifat fana. Itu hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Ya, juara-juara yang menerima medali dalam pertandingan-pertandingan olimpiade misalnya Bapak Ibu Saudaraku, tapi kan mereka yang dulu-dulu menjadi juara itu sekarang sudah, ya, mungkin sudah dilupakan. Nggak ada lagi orang yang mengingat itu bahwa mereka hebat, mereka luar biasa. Ya, mungkin mereka tidak menerima apa yang sesuai dengan hasil perjuangan mereka. Banyak orang melupakan prestasi mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di hadapan Tuhan, saudara dan saya, apa yang kita perbuat yang baik di hadapan Tuhan tidak akan pernah dilupakan. Amin. Nah, itu luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sangat menarik kita cermati, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera pengharapan di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita perbuat semuanya diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak akan ada dilupakan sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, yang kita taburkan itu pasti kita tuai. Ya, yang kita taburkan banyak, apalagi, ya, saudaraku, kita akan menerima banyak dari
Tuhan kita yang terbaik lagi yang kita terima. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar pemberian manusia, tapi ini adalah pemberian dari Tuhan yang melebihi dari apapun Bapak Ibu Saudara, harta benda yang bernilai di dunia ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka Paulus katakan tadi, bertandinglah. Amin. Di dalam pertandingan, saudaraku, sekali lagi, ya, yang akan menjadi juara adalah yang terus berlatih. Amin. Saudaraku, sekali lagi, yang terus berlatih dan terus berlatih dan tiada bosan-bosannya, tiada jemu-jemunya. Ya, saudaraku, karena apa? Karena pengharapan itu akan terus memandu ya hati kita dan pikiran kita supaya selaras, supaya sesuai, saudaraku, bahwa panggilan hidup kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, bukan untuk menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa saudara dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5, ya, hendaklah kamu dengan saksama memperhatikan hidupmu, ya, supaya kamu menjadi bijaksana dan pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena waktu yang sudah lewat tidak bisa kita ulang lagi, saudara-saudaraku. Kita hanya mempergunakan waktu yang masih tersedia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini adalah waktu hari terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah waktu-waktu zaman akhir di mana Tuhan Yesus akan datang menjemput kita ke hadapannya, dan kita akan diperhadapkan kepada Kristus Yesus, saudara-saudaraku, untuk menerima ya apa yang kita tanam, dan supaya kita bisa menuai ya segala berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam kekekalan itulah hidup yang ideal, Bapak Ibu Saudara. Yang kita tabur di dunia ini yang baik, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berarti bahwa akan kita tuai di sini semuanya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan, saudara-saudaraku, hal yang baik tidak selalu kita tuai pada masa hidup kita. Ya, itu bisa dituai manfaatnya diterima oleh generasi yang akan datang, keturunan kita, Bapak Ibu Saudara, di masa yang akan datang. Tapi tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya, keteladanan itu akan ditiru oleh generasi muda yang akan datang menjadi pemimpin atau akan menjadi terang cahaya yang meneruskan kebaikan Tuhan yang sudah kita tunjukkan bagaimana cara hidup yang setia di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya semuanya kita menuai banyak. Ya, maka kita berdoa bersama satu dengan yang lain. Paulus katakan, bertolong-tolonganlah kamu, bertolong-tolongan, saling menolonglah kamu, saling kerjasamalah kamu satu dengan yang lain untuk menjalani kehidupan yang berkenan di dalam kasih, memenuhi hukum Kristus, kasih Allah yang sempurna. Saudaraku, kita perlu saling menyemangati, saling mendorong, memberikan kata-kata yang positif, ya, satu dengan yang lain, saudaraku, supaya di dalam pertandingan perlombaan iman ini, saudaraku, kalau kita lihat di dalam pertandingan sepak bola, soccer, ya, dalam pertandingan sepak bola, dalam kesebelasan, kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, mereka begitu lihai, atau betapa mereka itu sangat ya cerdas, saudaraku, untuk mengover bola satu dengan yang lain, dan dengan tepat mereka menerimanya, karena mereka sudah dilatih, ya, bukan hanya mengenal secara wajah satu tim, tapi mereka mengenal sampai karakter daripada masing-masing, sehingga dari gerak-gerik daripada badan mereka, kaki mereka satu-satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, bisa harmonis ya untuk menuju kepada gol, kepada tujuan perjuangan kesebelasan mereka. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Bekerja dalam tim itu
Satu hal yang sangat luar biasa yang kita patut contoh bahwa kita ini adalah satu tim ya dari Allah Tuhan kita di dalam sebuah pelayanan. Saudara-saudaraku, kita harus saling memberi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, saling menolong satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita harus menyemangati, saling menyemangati Bapak Ibu Saudaraku satu dengan yang lain. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuan kita adalah untuk sampai pada gol, di mana di dalam pertandingan ini, saudaraku, ya Tuhan menjanjikan kepada kita, kita akan menerima mahkota kebenaran. Sampai pada akhirnya finishing well, tidak ada yang mundur dari pertandingan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada yang lemah kita kuatkan lagi. Amin. Bangkit lagi, maju lagi. Ada yang jatuh, kita doakan, bangkit lagi, maju lagi. Bapak Ibu Saudaraku, amin. Berlari lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi satu tim yang hebat, yang dipandu oleh Roh Kudus dengan pengertian-pengertian yang benar, ya, menjauhkan sifat-sifat egois, tapi mengutamakan kebersamaan dan kerjasama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, itu sangat menarik, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu dikatakan, Paulus katakan di ayatnya ya yang ke-12 tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal, upah yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar janji yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga. Di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa ya, yaitu dikatakan saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah ya pada pagi hari ini saudaraku, perenungan kita ya, bagaimana kita dalam pertandingan ini, pertandingan iman ini, finishing well. Janganlah jemu-jemu, jangan bosan-bosannya, tetapi tetaplah bersemangat Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah mengucap syukur. Teruslah Bapak Ibu Saudaraku, kita semua sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus saling memberikan dukungan satu dengan yang lain, saudaraku ya. Kita terus bertanding dalam pengharapan ini. Kita semua saudara-saudaraku, Allah mau supaya kita menerima medali kehidupan, mahkota yang abadi. Dan untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terus ya menyikapi ya kehidupan kita, segala pekerjaan kita, kita sungguh-sungguh lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Sebab dari Tuhanlah kita menerima penghargaan, dari Tuhanlah kita menerima segala berkat yang kita perlukan, yang tersedia Bapak Ibu Saudaraku bagi sukacita dan damai sejahtera kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tiada jemu-jemu, tiada bosan-bosannya. Kami datang bersyukur kepadamu dan belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya seluruh kehendak-Mu yang luar biasa membangkitkan semangat kami dan memenuhi kehidupan kami, memenuhi sukacita kami, boleh kami rasakan, kami alami sampai pada akhirnya. Tidak ada kemunduran, tidak ada kebimbangan, dan tidak ada keraguan. Tetapi yang ada adalah keyakinan yang kuat, yang teguh, yang memberikan keteladanan contoh kepada generasi-generasi yang akan datang. Kami ingin memperlihatkan bahwa kami tidak bergantung pada diri kami sendiri, tapi kami bergantung kepada kasih karunia Tuhan
yang memampukan kami semua untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Untuk kami lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, bagaikan sebuah pertandingan. Dan pada akhirnya kami akan sampai pada garis finish, bagaimana yang hambamu Rasul Paulus katakan, bertanding, menyelesaikan pertandingan iman yang benar, dan mencapai garis finish untuk menerima mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran dari Tuhan Yesus, Allah Hakim yang adil, yang akan mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam surga yang kekal. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku, shalom buat kita semua. Salam kudus, kita jumpa besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati.